siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas tim dalam keadaan baik semuanya, pemain nggak ada yang cedera satupun. Kita datang ke sini insya Allah untuk melakukan yang terbaik dan untuk 3 poin pasti dengan menutup pertandingan terakhir di putaran pertama. Kayak gitu kira-kira kita udah pelajari bagaimana PSMS Medan main ketika home maupun away. Lalu ketika berganti pelatih, kita udah pelajari bagaimana mereka menyerang, bertahan, dan transisi. So, ya mestinya kita bisa antisipasi itu. Tapi lagi-lagi memang saya berharap sebagai tim tamu, ketika Medan unggul, saya berharap nggak terjadi seperti bagaimana kita main di Aceh. Unggul, guling-guling, unggul, guling-guling, selalu guling-guling. Saya berharap fans Medan datang besok untuk menikmati pertandingan, untuk menghibur penonton. Jadi ketika unggul maupun Sriwijaya unggul, saya janji tidak akan ada yang namanya guling-guling atau tidur-tidur pura-pura cedera. Itu tidak akan terjadi dengan Sriwijaya. Seperti itu kira-kira. Ya, menurut saya kami sudah bersiap dengan baik. Kami juga sudah antisipasi bagaimana mengatasi tekanan dari supporter terutama yang kita tahu sangat fanatik dari ini. Saya juga berharap semoga besok pertandingan berjalan lancar dan menarik sehingga dapat jadi tontonan yang baik untuk penonton. Ketika pemain satu dijaga lebih dari 1 orang atau mungkin 2 orang, pemain-pemain kita yang lain cukup berbahaya untuk pertahanan PSMS Medan. Jadi saya rasa pemain yang lain pun sama baiknya dengan Jeju. Terus terang senang sekali kembali ke Medan saat ini sebagai pelatih kepala. 5 tahun yang lalu 2018 saya di sini. Yang itu biasa yang paling menakutkan dan membahayakan buat saya pribadi adalah bagaimana fans PSMS Medan ketika di home. Mereka akan berbeda main 110 kali lipat daripada di away. Di home dengan fans yang ribuan, lalu dengan supportnya mereka aksi mereka akan lebih kencang dari biasanya. Itu kira-kira yang perlu kita waspadai. Untuk mengenai secara tim, ya mereka cukup baik. Gus Miftah juga saya tahu bagaimana dia. Tapi yang lebih membahayakan adalah bagaimana mereka main di home. Aksi mereka lebih cepat dari biasanya. Kira-kira seperti itu. Saya bawa 11 pemain, nggak ada satupun yang akumulasi dan nggak ada satupun yang cedera. So kita datang ke sini dengan squad yang terbaik. Agak sedikit aneh datang ke sini karena yang saya harapkan dulu ketika saya main PSMS saya berada di bagian PSMS, tapi cuma 1 pertandingan dan sekarang saya harus berada di PSMS dan sampai sekarang saya juga masih menonton terus dan PSMS yang saya lihat PSMS tetap dengan karakter yang sama, keras dan main ngeyelnya. Tapi saya rasa kami di sini datang dengan optimisme. Kami melihat ada kelemahan yang bisa kami eksploitasi dan kami rasa kami cukup yakin untuk hal itu. Kalau pribadi saya rasa, karena menurut saya di sini tidak untuk membuktikan apa-apa. Saya di sini untuk Sriwijaya, untuk 3 poin di sini. Itu aja. Terutama yang pemain dari Korea pemain tengah itu dia cukup baik dia cukup mobile sekali di dalam pertandingan. Jadi meskipun dia belum cetak gol, tapi dia betul-betul membahayakan, pasti membahayakan gawang kita. Karena dari pemain belakang, dari goalkeeper selalu sering lewatin. Ya. Saya rasa pastilah ya, dengan kualitas pemain asing pasti dia punya suatu kelebihan, terutama striker. Tapi yang saya waspadai, yang saya tahu PSMS itu selalu lebih berbahaya di babak kedua dengan pemain pengganti. Terbukti top scorer ramai lain pemain pengganti. Tapi bukannya saya mengecilkan siapa, tapi saya rasa saya harus siap dengan semua pemain. Insya Allah besok pertandingan pertama mereka. Begini. Ketika bicara mengenai penambahan pemain, yang pertama kita pertimbangkan adalah ketersediaan pemain. Apakah tersedia pemain yang berkualitas atau tidak? Di putaran kedua kayak gini, tim mana yang melepas pemain yang berkualitas? Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi. Dalam sepak bola komunikasi adalah hierarki paling tinggi. Di dalam 6 game di putaran kedua
dengan waktu yang cuma sebulan setengah atau 2 bulan kira-kira impossible saya bisa menciptakan komunikasi yang bagus pemain baru masuk ke dalam tim. Itu pernah saya lakukan di PSIM 2019, bagaimana kita merubah pemain putaran pertama, kita rombak ke putaran kedua dan nyatanya Gardai. Jadi begitu. Padahal pada saat itu momennya adalah kita ambil pemain dari Liga 1 dan pemain dari Liga 1 pun pemain-pemain yang nggak main. Nggak mungkin pemain yang bagus dari Liga 1 dilepas untuk ke Liga 2, itu impossible. Jadi intinya nggak nambah. Kemungkinan enggak.